Kemudian, ya, contoh nilai sosial yang lain adalah kesopanan. Gotong royong tadi itu. Ya. Kejujuran, keadilan, kesopanan. Ya, sopankah kita misalnya, mohon maaf nih ya, Anda ya kan, menggunakan bikini di tempat ini kan? Apa yang terjadi? Dipanggil dosen enggak? Mengapa? Mengapa dipanggil? Tidak estetika, tidak sopan gitu ya. Kalau dia memang stres gimana? Hah? Hah? Nggak, dia salah atau keliru? Makanya kesopanan itu menjunjung tinggi etika dan tata krama dalam interaksi sosial itu. Paham ya? Jadi kok beda dia dengan estetika tadi? Dia pakai bikini itu tuh menjunjung tinggi etika. Tadi saya tanya tadi. Oh, ada baca nih. Hah? Jadi kalau tidak sopan tuh tidak beretika katanya. Hah? Iya. Tidak sopan. Tidak sopan dalam hal apa? Hubungan interaksi, bukan pakaian. Tetapi itu bisa merembet ke etika. Kalau dia dalam keadaan sadar. Ya kan, misalnya tiba-tiba ada salah satu mahasiswa di sini pakai bikini kan, Pak, mohon maaf Pak ya, saya pakai bikini gitu. Sopan enggak dia? Hah? Ini kalian ini harus kritis gitu, Pak. Dia baik, anaknya sopan, rajin ke gereja, dia datang ke sini pakai bikini gitu. Hah? Hah? Kok tidak bisa dijawab gitu ya? Nah, ini yang saya katakan tadi nih. Kita sampai di sini dulu lah. Nah, tinggal 7 menit untuk menjawab itu. Siapa yang mengatakan itu dia rajin ke gereja, rajin berdoa, ya kan? Baik orangnya. Pada waktu itu dia datang ke tempat ini dengan menggunakan bikini. Tidak. Hah? Tidak sopan. Hah? Ya pasti udah. Itu udah pasti tidak sopan. Tapi saya tanya tadi itu. Ya kan? Bagaimana pendapatmu tentang itu? Baik, ya kan? Hanya 1-2 orang yang di belakang kan, itulah tadi saya bilang grade D ini agak susah kalau udah grade D. Ya, pasti dia ngobrol sendiri dan tidak mau memberikan ini ya. Berarti yang pokoknya minggu depan tuh yang belakang tuh duduk depan, yang depan duduk belakang. Nah, saya tidak ingin kalian tuh menjadi manusia kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu. Ya. Jadi saya ingin ada perubahan ini. Kalau enggak dilingkarkan saja ini ya. Ya. Jadi nanti tolong dirubah ya. Karena metode model kayak gini ini membosankan, ya kan? Nah, jadi itu tadi ya. Ada apa nih dengan seseorang ini tiba-tiba dia bisa menggunakan itu? Jadi ada faktor penyebab, pemicu dan sebagainya. Dan ini persoalan yang akan menjadi pertanyaan kepada kalian. Why? Kenapa kawan saya bisa melakukan itu? Mengapa misalnya bisa terjerumus di situ? Dia pakai narkoba, beretika enggak? Tapi dia pakaian sopan, santun. Setelah itu, ya kan di luar dia pakai narkoba. Dia kuliah di sini. Sedangkan yang pakai bikini dia hanya pakaiannya saja pakai bikini ke sini. Dia enggak pakai narkoba, dia rajin ke gereja. Ini kan ada yang namanya paradok. Ada kontradiksi ya. Yang akan kalian pelajari dalam menjadi pendidik. Nah, itu. Jadi jangan pernah menilai murid kalian itu dari luarnya. Tetapi nilailah dia, ya kan? Perkembangan imannya, pertumbuhan imannya. Maksud saya begitu. Kalian akan menghadapi itu. Ada seorang murid yang mungkin pakai baju saja, ya kan? Bajunya hitam-hitam ya, baju misalnya di SD putih merahnya, putihnya udah kumal. Lalu kalian bilang enggak etika ke dia?
beringus, ya kan? Tai telinganya jatuh, kutunya banyak, ya kan? Tetapi dia, ya kan, rajin ke gereja, rajin berdoa, gimana tuh? Nah, makanya tidak bisa menilai seseorang tuh dari hanya melihat bentuk fisiknya. Ya. Ada yang pakaiannya necis, ya kan? Sopan, lemah lembut. Tapi mohon maaf, ya kan? Bejatnya minta ampun. Nah, ini persoalan-persoalan yang akan kalian hadapi. Kemunafikan itulah yang dilawan oleh ajaran cinta kasih. Nah, jadi kalau saya katanya punya kasih, lalu saya berselingkuh, berarti saya tidak punya kasih dong. Cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan, betul tidak? Betul nggak nih? Itu cowok yang satu diam ya. Dia tidak bisa mengatakan betul, tidak bisa mengatakan. Nah, itu tadi kontraindiksio. Coba kalian cari nanti apa tuh. Jangan sampai saya salah nyebutkan. Apa tuh kontraindiksio tuh? Atau saya yang salah? Ya, Bung? Lupa. Nah, selanjutnya 3 menit terakhir, gotong royong, mengutamakan kerjasama dan saling membantu dalam komunitas. Kalian memiliki tugas kelompok. Saya ingatkan kembali lagi, mohon 5 orang, 4 orang yang dalam satu kelompok itu memiliki semangat kerjasama dan saling membantu. Minimal ini 30 halaman. Ya, dibagi 4 itu berarti satu orang sekitar 6 sampai 7 halaman ya. Ya, sekitar itulah, 7 kali 4 kan sekitar 28 atau 9 halaman. Ya kan? Tidak ada yang tidak mengetik. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang tidak mengetik. Nah, demikianlah pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.